Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membuatkan pot. Untuk malnya sendiri sudah ada di video kemarin ya, video sebelumnya. Malpot ceper. Malpot ceper. Nah, kegunaannya ini banyak teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita lanjut kegunaannya, untuk pasirnya ini cetakannya saya panjangnya 42, untuk tengah sini 32. Bener nggak ya? Ya benar, 32 dan 46. Nah, buat teman ya, yang untuk lebar segini, ini untuk untuk mal ini ya, biasanya kan saya dekat ya teman-teman ya, ini ya. Biasanya setiap mal itu kan untuk cetakan pasirnya di sini ya teman-teman. Untuk batas cetakan pasirnya, jadi kan tipis. Jadi kalau untuk mal ini, kalau ukurannya segini, kita ngambilnya di sini teman-teman ya. Jadi untuk alasnya nanti sedikit agak tebel, jadi nggak tipis ya di sini. Cetakannya pasir. Untuk cetakan pasirnya, jadi tebelnya seginilah ya, tuh pas 2 cm nanti. Nah, ini pun mal ini pun bisa kalau buat teman-teman kalau kecil ya, kalau mamanya bikinnya kecil ya masih sama, mau bikin di sini nggak apa-apa untuk alasnya nanti. Jadi kan ketebalan pasirnya di sini. Kalau untuk yang besar ya, umpamanya lebarnya 80 cm atau 1 meter ya, itu lebih baik di sini. Jadi dia tebel aja. Ini biasanya kalau buat penjingan ya, buat teman-teman kalau bikin pot penjing ya, di sini nih separuhnya ini nggak apa-apa teman-teman ya. Di separuhnya ini nggak apa-apa. Kalau penjing. Penjing, karena biasanya kalau penjing itu kan kalau mau bikinnya lebar gitu ya, 1 meter bisa di sini, cetakan pasirnya di sini nih, di tengah-tengah ini. Jadi untuk alasnya tebal sekitar 2 cm lebih ya. Makanya rata-rata untuk pot penjing itu lebih berat ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita ke bibir tepiannya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Untuk adukannya 1:1. Airnya air biasa, pasir 1, semen 1, airnya air biasa. Nah, setelah seperti ini didiamin sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Ini tadi sudah saya rapi pakai spons ya, keliling. Dan sekarang ke tepiannya teman-teman ya. Berapa adukannya dia? Oh iya, untuk adukan ini masih sama 3:1. Dan buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar tuh ya, ada katanya banyak semen tuh apa bikin letak 1000, iya itu benar teman-teman ya. Contoh aja, kalau kita umpamanya profilan rumah itu rata-rata kalau kita deketin gitu ya, kita lihat, apalagi habis hujan itu kelihatan. Tapi sebelum dicat ya, itu kita lihat, dideketin, itu pasti letak 1000. Dan biasa juga kalau aduan banyak semen tuh ada juga ya. Contohnya kalau bata, tapi ya bata yang tipis itu, yang model zaman dulu, bukan bata kotak, itu bukan batu yang tipis gini itu ya kan, ada tuh. Itu biasanya kalau kita bangun rumah masang batu bata, ada cor kanan kiri, biasanya dia patah. Kalau patah, bata itu pasti patah kalau banyak semen, karena ketarik ya. Itu saran saya ya. Jadi adukannya ya tetap ini, saya makanya 31 aja yang sedang ya.
Oke, kita lanjut teman ya. Nah, setelah seperti ini kita nanti langsung ke bengkel dan langsung kita tarik ya. Cuma nanti ini memang agak sedikit sulit ya, karena memang ini kakinya juga nantinya keluar, pinguin. Ya, nih keluar kakinya ya. Jangan lupa teman-teman ya, untuk dalamnya tetap diginiin ya. Nah seperti ini. Ini nunggu sebentar lagi ya. Terus kita tarik karena ini agak encer sih ya. Oke teman-teman ya, untuk pasnya kan di sini ya. Jadi ini yang untuk bagian yang atas ini kita buang ya, supaya nanti enggak melorot ke sini ataupun melorot ke sana ya. Jadi nanti teman-teman ya, tadi kan yang pertama sudah ya, yang kedua ini tetap ya, karena lebarnya ini di sini ya, posisinya ini kakinya ini ke sininya, dipasin aja teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman ya, ini ya untuk yang pembatasnya yang ini. Kalau dipresin dia kan hampir pres sama pinggirnya ini, jadi yang selebihnya ini kita buang. Nah kan pembatasnya waktu kita narik ya, saya ulangi sekali lagi ya. Nah seperti ini nih. Nah nih, berarti kan selebihnya ini kita buang. Nah kayak gini buangnya teman-teman. Nah seperti ini kita buang, kita ratain. Jadi supaya nanti waktu kita narik kakinya itu nggak keluar dan nggak masuk. Tapi kalau kita ini biar masuk semua kan rata, jadi nggak keluar masuk maksudnya ya. Jadi kalau ini dilangin dia masuk ke dalam. Paham ya? Setelah ini kita ke pengajian teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pengajian ya. Untuk besinya udah saya pasang ini ya. 2 seperti ini aja cukup, karena biasanya kan kalau dia manjang, kalau sini nggak dikasih nggak apa-apa. Masalahnya yang kuat yang bawah nanti supaya dia nggak patah ya. Nggak patah begini apa begini ya, makanya saya kasih besi yang tengahnya aja. Aciannya berapa itu ya? Untuk aciannya perbandingannya 1:1 juga teman-teman ya. Kalau udah yang bisa 2:1, maksudnya 2 pasir 1 semen, 2 semen 1 pasir sama air kapur. Kalau yang belum bisa itu ya, kalau yang sudah bisa 1:1, pasir 1, semen 1 sama air kapur ya. Dan buat teman-teman yang nggak punya air kapur, sudah ada di video sebelumnya ya. Yang nggak pakai kapur, air biasa dan semen sama pasir ya.
Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, kok hasilnya nggak pada limit ya, kan kemarin ada tukang mentor bertanya, kok hasilnya limit. Makanya yang dari pengajian ini harus dilihatin benar-benar ya. Ini lihat ajian yang pertama ya, kita tarik. Pertama teman-teman ya, sekali kita aji lagi dari atas lagi. Dan ada juga yang bertanya, apa semen itu berpengaruh? Ada teman-teman, jujur ya, saya makanya kalau yang sekarang ini makanya Dynamix yang kalau dulu namanya Holcim. Selain merek ini ya, saya bukannya nggak mau bikin, lebih susah, sama aja bisa bikin, cuma lebih susah. Yang enak ya pakainya Dynamix ini. 2 kali penarikan teman-teman ya. Dan nariknya ini mengambang teman-teman ya, jangan terlalu ditekan. Oke teman-teman ya, ini yang ketiga kali. Biasanya kalau saya ya 2 kali aci terus 3 kali tarik jadi. Ini saya contohin 3 kali, waktu pengajiannya 3 kali ya. Dan yang keempat kalinya harus jadi. Maksudnya begini teman ya, untuk pengajian pertama ya kita tarik putar seperti ini ya. Kalian belum paham ya, tarik begini, udah selesai. Aji lagi, tarik lagi seperti ini ya, selesai. Dah 3 kali begitu lagi sama ya. Ini nanti sama seperti ini, dan jangan diputar lagi, diamin sebentar untuk finishingnya. Ini saya tarik ya. Nah seperti ini, yang pertama, kedua, ketiga sama seperti ini aja. Nah nanti yang keempat ini harus jadi. Kalau mama yang keempat nggak jadi teman-teman ya, solusinya ada, ngajinya diulang dari pertama lagi, sekali atau 2 kali udah cukup. Itu kalau nggak jadi ya. Oke teman-teman ya, ciri-cirinya itu kalau untuk penarikan yang terakhir itu posisinya kayak gini teman ya. Untuk bentuknya seperti ini, ada bolong-bolong nih ya, bolong-bolong seperti ini. Nih kan airnya udah nggak ada ini kan, ini siap ditarik teman-teman. Jadi ya 5 menit atau 10 menit udah cukup tuh. Sekarang kita tarik ya. Nah setelah seperti ini ya, ini diamin lagi sebentar lagi dan kita tarik sekali lagi biar lebih limit. Penarikan yang terakhir ya. Oke teman-teman ya, ini pembikinan kakinya hampir selesai ya.
Jadi sebelum diiris teman-teman ya, sebelum diiris seperti ini, kita garis pakai pisau seperti ini ya, garis seperti ini dulu supaya dia nggak merudul-merudul. Nah baru diginiin, nah, seperti ini. Biasanya saya teman-teman ya, biasanya waktu bawahnya sini ya tetap saya kasih air seperti ini supaya ngeratainnya enak teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman ya, pembuatan potnya sudah selesai dan kita nunggu kering dan akan melakukan pengecatan. Simak terus videonya. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya ya, jasa cat. Untuk catnya sendiri saya pernah ngoplos cat ini di video sebelumnya ya. Dan buat Mas Tomo, inilah contoh potnya dari hasil malpot ceper ya. Semoga buat teman-teman semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.